Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini saya akan menceritakan film tentang janda yang ditinggal suaminya dan menemukan laki-laki baik berjuang sama-sama sampai menjadi orang sukses. Kepergian yang menyakitkan. Laras duduk di tepi ranjang dengan wajah kosong. Di depannya koper besar terbuka dan di dalamnya hanya tersisa beberapa helai pakaian. Di meja ada cincin kawin yang dulu ia pakai dengan penuh kebanggaan. Kini benda itu hanya menjadi saksi bisu dari pernikahan yang gagal. Suaminya, Arman, memilih pergi bersama perempuan lain. Bukan karena Laras tak cukup cantik, tapi karena Arman tak pernah cukup puas. Maaf, Ras. Aku butuh kebahagiaan yang baru, kata Arman dingin pagi itu, tanpa menatap wajah istrinya. Kalimat itu menusuk jantung Laras lebih dalam dari pisau. Hari-hari setelah kepergian Arman berubah menjadi sepi dan gelap. Rumah yang dulu dipenuhi tawa kini terasa hampa. Laras hanya bisa menangis setiap malam, menatap foto pernikahannya yang kini terasa seperti mimpi buruk. Tapi di tengah keputusasaan itu, Laras bertekad, ia tidak akan terus terpuruk. Ia sadar, tak ada yang bisa menyelamatkannya selain dirinya sendiri. Memulai dari nol. Laras menjual perhiasan terakhir yang ia miliki untuk membuka usaha kecil. Ia mulai membuat kue basah di dapur sederhana, belajar dari resep ibunya dulu. Di pasar, ia duduk di pojok dengan meja kecil dan toples berisi kue lapis, risoles, dan donat gula. Awalnya, dagangannya jarang laku. Banyak yang hanya lewat tanpa menoleh. Tapi Laras tak menyerah. Ia terus mencoba, memperbaiki rasa, menambah varian, dan senyum yang selalu ia berikan pada setiap pembeli membuat orang-orang mulai mengenalnya. Sampai suatu pagi, ada seorang pria yang berhenti di lapaknya. Rambutnya sedikit beruban, tapi wajahnya bersih dan teduh. Bu, kuenya masih hangat? Tanya pria itu sambil tersenyum. Masih, Pak. Baru saya angkat dari kukusan. Jawab Laras ramah. Kalau begitu, saya beli 2. Sama 1 kopi hitam. Ya, katanya sambil duduk di kursi kecil di sebelah lapak Laras. Laras tertawa kecil. Wah, saya nggak jual kopi, Pak. Pria itu menunjuk ke arah seberang. Kebetulan saya jual. Gimana kalau saya buatin kopinya, Ibu jualin kuenya di meja saya? Laras tertawa kecil. Wah, saya nggak jual kopi, Pak. Pria itu menunjuk ke arah seberang. Kebetulan saya jual. Gimana kalau saya buatin kopinya, Ibu jualin kuenya di meja saya? 2 luka yang bertemu. Hari demi hari, mereka makin akrab. Laras sering membawakan kue telapak Rama, sementara Rama selalu menyeduhkan secangkir kopi untuknya. Dari obrolan ringan tentang cuaca dan pelanggan, mereka mulai saling berbagi cerita tentang masa lalu yang menyakitkan. Rama dulunya seorang sopir truk. Istrinya meninggal karena sakit, meninggalkan seorang anak laki-laki bernama Danu yang kini berusia 10 tahun. Sejak hari itu, mereka mulai bekerja sama. Laras membuat kue, Rama menjual kopi.
Mereka menamai lapak kecil mereka Kopi dan Kue Larasa. Gabungan nama mereka, Laras dan Rama. Bisnis kecil itu mulai ramai. Orang-orang datang bukan hanya karena rasa kopi dan kue yang enak, tapi juga karena keramahan mereka berdua. Setiap pagi, mereka selalu menyapa pelanggan dengan senyum tulus, senyum dua orang yang pernah jatuh tapi memilih bangkit, perjuangan dan ujian. Keberhasilan awal itu tak datang tanpa rintangan. Musim hujan membuat dagangan sepi, lapak mereka bocor, dan kadang kue basi karena tidak habis. Laras pernah menangis karena tak ada uang untuk membeli bahan. Rama pun terpaksa meminjam dari teman. Namun mereka tidak pernah saling menyalahkan. Setiap kesulitan, mereka hadapi bersama. Suatu malam, Rama datang membawa papan kayu bekas. "Kita perbaiki lapak ini, Ras. Gak usah nunggu orang lain." Laras menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Masih aja semangat, ya?" Rama tersenyum. "Kalau kita berhenti berjuang, siapa yang bakal terusin mimpi ini?" Kata-kata itu menancap di hati Laras. Dari situ, ia sadar. Cinta bukan tentang janji manis, tapi tentang siapa yang mau tetap tinggal ketika dunia terasa berat. Menuai kesuksesan. 3 tahun berlalu. Lapak kecil itu kini berubah menjadi kedai kopi dan kue modern yang ramai pengunjung. Mereka menyewa tempat lebih besar, mempekerjakan beberapa karyawan, dan bahkan mulai menjual produk secara online. Nama Ella Raisa Coffee dan Pastry menjadi populer di kota itu. Banyak orang datang bukan hanya untuk mencicipi rasa, tapi juga untuk merasakan kehangatan dari cerita mereka. Mereka diundang ke acara televisi lokal, menceritakan perjalanan dari nol hingga sukses. Suatu sore, Laras berdiri di depan toko baru mereka, bangunan 2 lantai dengan logo indah bertuliskan Ella Era Esa. Ia menatap papan itu sambil menahan air mata. Cinta setelah luka. Beberapa bulan kemudian, Rama melamar Laras secara sederhana di dalam kedai mereka sendiri. Di tengah aroma kopi dan kue yang hangat, Rama berlutut sambil memegang cincin perak. "Dulu aku kehilangan seseorang yang kucintai. Tapi Tuhan mengirimkanmu, bukan untuk menggantikan, tapi untuk melengkapi." Laras menutup mulutnya menahan tangis. "Mas, aku juga dulu gak percaya akan cinta lagi. Tapi ternyata, cinta itu gak hilang. Ia cuma menunggu waktu yang tepat untuk kembali." Mereka menikah dengan sederhana, dihadiri keluarga, sahabat, dan para karyawan yang dulu ikut berjuang bersama. Danu, anak Rama, memanggil Laras dengan sebutan Mama sejak hari itu. Kini, hidup mereka bukan lagi tentang luka masa lalu, melainkan tentang cinta, kerja keras, dan harapan yang mereka bangun bersama. Langit tak selalu cerah. Sudah 5 tahun sejak Laras dan Rama menikah. Usaha mereka semakin berkembang, kini ada 4 cabang Ella Raisa Coffee dan Pastry di kota besar. Nama mereka dikenal sebagai pasangan inspiratif yang berhasil membangun kesuksesan dari nol. Namun, semakin tinggi pohon tumbuh, semakin kencang pula angin yang menerpa. Beberapa bulan terakhir, Rama jarang pulang tepat waktu.
Ia sibuk mengurus ekspansi bisnis ke kota lain. Laras sering menunggu di ruang makan dengan meja yang sudah tertata rapi, 2 cangkir kopi, 2 piring kue. Tapi hanya 1 kursi yang terisi. "Masih rapat, Bu?" tanya Danu suatu malam, kini remaja berusia 15 tahun. Laras tersenyum lembut. "Iya, Nak. Papa lagi urus cabang baru." Tapi jauh di dalam hatinya, ada kekhawatiran yang tumbuh perlahan. Laras tahu, sukses seringkali menguji bukan hanya kemampuan, tapi juga kepercayaan. Godaan. Rama sering pergi keluar kota untuk urusan bisnis. Di salah satu kunjungan itu, ia bertemu Maire, seorang manajer pemasaran muda dari perusahaan minuman yang ingin bekerja sama dengan Ella Esa. Di salah satu kunjungan itu, ia bertemu Maire, seorang manajer pemasaran muda dari perusahaan minuman yang ingin bekerja sama dengan Ella Esa. Maire cerdas, energik, dan tahu cara menarik perhatian. Ia sering memuji Rama bukan hanya soal bisnis, tapi juga pribadi. Awalnya Rama tidak menanggapinya, tapi godaan halus itu lama-lama mengusik hatinya. Ia lelah, sering jauh dari rumah, dan Maira selalu ada di setiap pertemuan kerja. Suatu malam, setelah makan malam bersama tim, Maira menatap Rama dan berkata pelan, "Pak Rama, kadang saya iri lihat istri Bapak dapat suami setulus Bapak." Rama terdiam. Hatinya hangat tapi juga resah. Ia tahu ini bisa berbahaya. Ia menatap langit malam dan mengingat lara senyumnya, kesabarannya, perjuangan mereka. Hatinya bergetar. Ia tahu, tidak boleh ada luka yang sama seperti dulu. Rama pun menegakkan hati, menjaga jarak dari Maire. Ia ingin tetap menjadi lelaki yang setia pada perempuan yang dulu menolongnya bangkit dari gelap. Luka lama, luka baru. Sementara itu, Laras juga menghadapi cobaan di rumah. Ia mulai merasa kesepian. Setiap malam, ia bekerja mengurus keuangan toko, tapi hatinya terasa hampa tanpa Rama. Suatu hari, saat sedang memeriksa laporan keuangan, Laras menemukan beberapa transaksi aneh dari rekening perusahaan. Jumlahnya kecil, tapi berulang. Ia merasa ada yang tidak beres. Keesokan harinya, ia memutuskan mengecek ke kantor cabang, dan di sana ia mendapati seorang karyawan lama Doni. Keuangan cabang ternyata memalsukan nota pembelian bahan untuk menutupi penggelapan dana. Doni berusaha membela diri, tapi akhirnya terbukti bersalah. Namun di balik kasus itu, Laras mendengar desas-desus dari karyawan lain. "Ada orang yang sengaja nyebar isu, Bu, katanya Bapak Rama punya hubungan khusus sama manajer dari luar kota itu." Kalimat itu membuat darah Laras berdesir. Ia tak ingin percaya, tapi pikirannya kacau. Malam itu, Laras menangis di kamar, sendirian, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Kejujuran dan air mata. Ketika Rama pulang, ia langsung tahu ada yang salah. Wajah Laras dingin, matanya sembab. "Mas, aku cuma mau satu hal," kata Laras pelan. "Jujur." Rama tertegun. "Tentang apa?"
Perempuan itu. Myra. Hening. Rama menatap Laras lama, lalu duduk di depannya. Dia cuma rekan bisnis, Ras. Tapi iya. Aku salah. Aku terlalu nyaman dekat dengannya karena sibuk, lelah, dan jarang pulang. Tapi tidak ada apa-apa antara kami. Aku bersumpah. Air mata Laras menetes. Aku percaya kamu, Mas. Tapi tolong. Jangan ulangi. Aku nggak mau kehilangan kamu seperti dulu aku kehilangan segalanya. Rama memeluk Laras erat. Aku janji, Ras. Aku belajar dari masa lalu. Aku nggak akan biarin luka itu datang lagi. Malam itu, mereka berdua menangis dalam pelukan yang hangat. Kadang cinta diuji bukan oleh perpisahan, tapi oleh kesetiaan di tengah godaan. Bersama lagi. Setelah peristiwa itu, Rama dan Laras kembali memperbaiki segalanya. Mereka menata ulang waktu, membagi tanggung jawab, dan memutuskan untuk mengurus bisnis bersama seperti dulu. Laras kembali membuat resep-resep baru, sementara Rama mengurus promosi dan cabang. Mereka juga mulai menulis buku berjudul LARASA, Dari Pasar ke Keajaiban, menceritakan perjalanan hidup mereka untuk menginspirasi banyak orang. Buku itu menjadi bestseller nasional. Mereka diundang ke berbagai acara motivasi, menjadi pembicara, bahkan membuka pelatihan gratis bagi para ibu tunggal dan duda yang ingin memulai usaha kecil. Di setiap sesi, Laras selalu mengatakan, kesuksesan bukan tentang uang, tapi tentang siapa yang tetap menggenggam tanganmu saat semua terasa berat. Dan Rama akan menatapnya dengan senyum penuh cinta, seolah setiap kata itu adalah janji yang selalu mereka tepati. Akhir yang bahagia, tapi tak pernah berakhir. 10 tahun kemudian, Danu kini kuliah di luar kota, sementara LARASA sudah memiliki 12 cabang di berbagai daerah. Di rumah besar mereka yang asri, Laras dan Rama duduk di taman belakang sambil menikmati senja. Laras menatap wajah suaminya yang mulai beruban, tapi senyumnya tetap sama hangat, menenangkan, dan setia. Mas, bisiknya pelan. Kalau waktu bisa diulang, kamu mau hidup seperti ini lagi? Rama tertawa kecil. Kalau aku bisa, aku mau jatuh cinta sama kamu 2 kali waktu pertama kita ketemu, dan waktu kamu ngajak aku mulai lagi setelah semuanya hampir hancur. Laras menatapnya, lalu menaruh kepala di pundaknya. Terima kasih udah nggak ninggalin aku. Rama tersenyum. Justru kamu yang ngajarin aku arti cinta sebenarnya. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma kopi dan kue dari dapur. Dan di bawah cahaya matahari senja, dua hati itu tahu perjalanan mereka belum berakhir, karena cinta sejati bukan tentang menemukan, tapi mempertahankan.